Halo teman-teman, selamat datang di video YouTube channel kali ini. Nama saya Akira dan hari ini saya akan menjadi pembuka untuk video hari ini. Bagian saya adalah fashion Indonesia dan tentunya tidak asing lagi dengan namanya batik. Batik adalah karya sekaligus identitas Indonesia. Diawali dengan kain mori yang direbus dengan tumbuhan-tumbuhan selama berhari-hari. Setelah itu kain tersebut dikeringkan dan digambar motif yang kita inginkan. Setelah pola tersebut tergambar, kita lanjut menggambar pola tersebut dengan lilin. Kita menuangkan lilinnya dengan canting. Setelah kita lapisi dengan lilin di kedua belah sisi, depan dan belakang, kain tersebut akan diberikan warna, pewarnaan. Karena kain tersebut sekarang sudah berwarna dan masih memiliki lilin, lilin tersebut dibersihkan di air panas dan dibersihkan seluruhnya. Melihat cerita dan kreativitas Indonesia dituangkan ke dalam sebuah kain tersebut, sungguhlah sangat menarik. Itu mengapa batik sudah go internasional. Sudah banyak sekali desainer batik yang sudah mencapai level internasional dan memperkenalkan batik ke seluruh dunia. Dengan mengetahui seberapa sulit dan rumit dan kompleks dari pembuatan batik ini, kami berharap para penonton dari video ini lebih sering menggunakan batik dan apresiasi lebih untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan kebanggaannya sebagai orang Indonesia. Yang kedua ini adalah kondisi politik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya berbentuk republik dengan sifat pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang provinsi-provinsinya tersebut terbagi menjadi kota dan kabupaten. Indonesia menganut sistem kekuasaan terbagi, yang kekuasaan pemerintah tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang fungsinya adalah menjalankan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh presiden, wakil presiden, kabinet, dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif yang menjalankan fungsi perancangan yang dijalankan oleh DPR, MPR, dan DPD. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang menjalankan fungsi hukum di Indonesia yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Indonesia menjalankan pemilu sebanyak 1 kali dalam 5 tahun. Dan terbaru ini, Indonesia menjalankan pemilu pada tahun 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif. Dan pasangan terpilih adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara dan samudra. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia, dengan total luas wilayah 5.180.083 km persegi, yang mencakup daratan dengan luas 1.922.570 km persegi dan lautan dengan luas 3.257.483 km persegi. Indonesia juga memiliki bentang wilayah sebesar 3.977 mil yang terdiri dari 7.504 pulau dan memiliki batas lautan 200 mil laut serta zona ekonomi eksklusif atau disebut ZEE 200 mil. Geografis, Indonesia memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai jalur perdagangan dunia. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam.
iklim dan kondisi muka bumi yang beragam memberikan keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alamnya sendiri yang belum tentu dimiliki oleh wilayah lain. Indonesia merupakan negara agraris dengan letak geografis yang strategis, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat tinggi, dengan segala macam jenis flora dan fauna yang beragam. Secara umum, Indonesia memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan. Yang pertama, hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan Indonesia menyimpan keberagaman flora dan fauna yang sangat banyak. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, China, dan Amerika Serikat. Yang terakhir, batu bara. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Dengan berbagai sumber alam yang berlimpah di Indonesia, menjadikan Indonesia mempunyai kontribusi yang besar bagi dunia, khususnya sektor minerba, yang tidak bisa diremehkan jumlahnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah keanekaragaman kehidupan di dunia atau di habitat atau di ekosistem tertentu. Keanekaragaman hayati terestrial atau darat Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah Brazil dan menduduki posisi pertama jika termasuk dengan kekayaan biota lautnya. Sejumlah penelitian keanekaragaman hayati menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 90 jenis ekosistem yang menjadikannya sebagai mega biodiversity. Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan, sekitar 2.000 spesies hewan yang sudah teridentifikasi, dan juga 100 spesies jasad ternik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia adalah reptil komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis ikan hiu terbanyak di dunia. Dan bunga Rhodesiya arnoldii yang merupakan bunga terbesar di dunia itu hidup dan tumbuh di Indonesia. Banyak sekali keanekaragaman hayati di Indonesia. Hanya beberapa saja yang disebutkan, akan tetapi masih banyak lagi keunggulan negara kita yang telah diakui secara internasional. Sikap ramah tamah adalah suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan pergaulan, seperti suka senyum, sopan, serta hormat dalam berkomunikasi. Contohnya ringan tangan, suka menyapa, suka membantu, tanpa pamrih, dan lain sebagainya dengan yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Seseorang memiliki sikap ramah tamah menunjukkan bahwa ia mengakui dan menghargai keberadaan serta harkat dan martabat orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta lebih mengutamakan kepentingan bersama agar tercapainya kesejahteraan. Dengan bersikap ramah tamah, maka orang lain akan merasa dihargai dan diterima dalam pergaulan. Sikap ramah perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi karakter yang pribadi yang lebih baik lagi, dan sikap ramah tamah ini juga harus diajarkan dan dididik dari usia mereka masih kecil sehingga mereka bisa bersikap ramah tamah kepada orang lain. Walau masih berstatus sebagai negara berkembang, Indonesia telah mampu mengembangkan beberapa teknologi yang cukup diakui oleh dunia.
Sebut saja sistem cakar ayam pada konstruksi, teknik sosor baku pada bangunan, sistem jaringan 4G, dan yang terbaru adalah alat pendeteksi virus COVID-19 melalui hembusan nafas yang disebut dengan Genos. Alat ini cukup ampuh, cukup murah, dan cukup cepat dalam melakukan tes deteksi dini keberadaan virus corona kepada masyarakat. Indonesia tentu saja masih membutuhkan beberapa bantuan dari negara maju dalam pengembangan teknologi. Sebagai contohnya adalah pengembangan dan pembuatan kapal selam KRI Nagapasa 403 yang bekerjasama dengan Korea Selatan. Lalu ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan bersama dengan Cina, dan yang paling baru adalah pengembangan 5G yang dilakukan bersama juga dengan beberapa negara maju, sebut saja Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan juga Cina. Berbicara tentang kuliner Indonesia, kuliner khas Indonesia sudah menjadi salah satu kekayaan Nusantara Indonesia, dan pastinya telah menjadi kebanggaan bagi warga negara Indonesia sejak dulu. Tercatat, Indonesia memiliki ribuan makanan khas yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, ada beberapa makanan Indonesia yang sudah go internasional, seperti nasi padang, nasi goreng, sate ayam, soto ayam, dan gado-gado yang pernah disajikan di festival internasional di berbagai negara. Salah satu masakan Indonesia, rendang, pernah dinobatkan sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia tahun 2017 versi CNN Ghost. Makanan khas Indonesia memang terkenal akan kekayaan bumbu rempah-rempahnya yang khas, sehingga menyajikan rasa yang begitu lezat di lidah. Tidak diragukan lagi kalau makanan Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal-asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli, namun mencakup budaya yang mendapat pengaruh dari negara Arab, India, Cina, dan Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia. Terdapat 5.000 kelompok masyarakat hukum adat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa dengan sekitar 1072 beragam kelompok etnis yang bersatu di bawah nama Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Kebudayaan nasional bersumber pada kebudayaan daerah. Wujud kebudayaan daerah di Indonesia tampak dalam kebudayaan yang dimiliki oleh tiap daerah. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda. Pada bulan September 2015, bahasa Indonesia yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN. Bahasa Indonesia mempunyai penutur yang paling banyak di ASEAN. Bahasa Indonesia, jumlah penuturnya paling banyak di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di ASEAN dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, mempunyai struktur yang sederhana dan juga mempunyai daya serap kosakata yang sangat kuat. Yang kedua, ekonomi makro yang berkembang sangat pesat di Indonesia, yang menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Dan yang ketiga, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, Malaysia Film, program televisi, dan musik. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh beberapa negara. Saat ini ada 45 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satunya Vietnam yang menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua dan juga sudah membuka program studi berbahasa Indonesia. Pariwisata di Indonesia dapat ditemukan di 17.000 pulau yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya dengan 340 suku dan 742 bahasa yang dapat ditemukan dari Sabang sampai Merauke. UNESCO mencatat ada 9 warisan dunia yang ada di Indonesia, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur,
Lalu ada taman nasional, dimulai dengan Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Lawrence. Lalu kita mempunyai hutan hujan tropis di Sumatera, serta lanskap budaya Subak. Dan terakhir, kita memiliki tambang batu bara di Ombilin. Banyak juga wisata bahari yang dapat dikunjungi di Indonesia, seperti Kepulauan Raja Ampat yang tercatat memiliki 1074 jenis ikan dan 537 terumbu karang. Sedangkan di darat kita dapat melihat berbagai flora dan fauna, seperti Rafflesia arnoldi yang merupakan tanaman langka yang ada di Indonesia. Terakhir, kita mempunyai wisata alam yang mendunia seperti Gunung Bromo, Kawah Ijan, dan Wakatobi. Hebatnya Indonesia dalam bidang ekonomi. Dalam perihal ekonomi, Indonesia tidak bisa dibilang sebagai negara yang terlalu terbelakang. Karena di tahun 2019, Indonesia mencatatkan PDB atau Produk Domestik Bruto yang dimiliki Indonesia sebesar 1,28% dari total GDP di dunia pada tahun 2019 sebesar 1,2 triliun US dollar. Indonesia berada di posisi ke-6 terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara setelah Cina, yakni Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Namun, secara global, Indonesia berada di urutan ke-16 negara dengan PDB tertinggi pada tahun 2019. Diprediksikan, pada tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-5 dengan PDB terbesar di dunia menurut Bank Dunia dan IMF. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dilansir dari Biro Sensus Amerika Serikat, Indonesia berada di urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268 juta jiwa. Dari data populasi Indonesia, saat ini diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun, berdasarkan pertumbuhan penduduk wanita mengalami kenaikan penduduk 0,82% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penduduk pria hanya 0,71%. Keuntungannya yaitu, Indonesia memiliki banyak jumlah tenaga kerja usia produktif atau usia muda. Dengan memiliki populasi tenaga kerja usia muda yang cukup besar, maka produktivitas akan lebih besar. Sementara, jika jumlah yang lebih banyak usia tua, maka relatif akan meningkatkan biaya kesehatan dan produktivitasnya menurun. Sadar atau tidak sadar, suatu negara dapat mengalami kemajuan dalam pembangunan melalui kualitas SDM negara tersebut. Halo semuanya, tahukah kalian, kekuatan kemiliteran Indonesia berada di urutan 16 di antara 138 negara di dunia dan berada di urutan 1 di dalam kawasan ASEAN dengan indeks kekuatan 0,2544. For your information, untuk indeks kekuatan sempurna itu adalah 0,0000. Dengan 800.000 personil militer, diantaranya terdapat 400.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Kemudian, untuk kekuatan udara seperti pesawat tempur hingga helikopter berjumlah 462 unit. Kemudian, untuk kekuatan darat seperti tank, kendaraan militer hingga senjata kemiliteran berjumlah 2044 unit. Dan yang terakhir, untuk kekuatan laut seperti kapal perang hingga kapal selam berjumlah 282 unit. Kekuatan kemiliteran Indonesia membuat Indonesia sangat disegani oleh banyak negara-negara di dunia. Kita perlu bangga dengan kekuatan maritim Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat geliat pasar perikanan menurun.
Walaupun begitu, sektor perikanan dan kelautan mampu bertahan terhadap kondisi yang sangat sulit di tahun 2020. Sektor perikanan merupakan sektor yang sudah menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran dari COVID-19, sehingga merupakan sektor usaha yang nyata yang dapat menjadi ujung tombak utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Perubahan tren saat ini semakin menguntungkan produksi sektor perikanan ini, yaitu dengan peningkatan penggunaan teknologi. Pasar domestik Indonesia yang besar dan meningkatnya permintaan pasar luar negeri menjadikan tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan besar bagi tahun pembuktian Indonesia sebagai negara besar dengan potensi hasil laut yang melimpah. Perlunya persiapan yang matang dalam usaha meningkatkan produk perikanan seperti pada penyusunan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir pihak swasta dan pro rakyat. Dan pesan terakhir dari kami adalah, kami sadar bahwa setiap negara memiliki kehebatannya masing-masing, dan tidak ada negara yang sempurna. Jadi, maka dari itu, marilah kita bangun negara kita sesuai dengan kekuatannya masing-masing, dan memperbaiki sesuatu yang salah di negara kita. Sekian, bila ada tambahan silakan tambahkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa.